Hai semuanya, di kesempatan kali ini kita akan mengulas, membahas, dan memahami sosialisasi. Nah, sekarang gini, sosialisasi itu definisinya apa sih? Misalnya, mungkin kalian pernah dengar dari orang tua kamu, dari teman kamu, kalau kamu jangan di rumah aja dong, keluar sana sama orang-orang, sosialisasi sana. Nah, sebenarnya kalau sosialisasi dipakai dalam kalimat ini tuh kurang tepat. Karena apa? Karena definisi sebenarnya dari sosialisasi itu adalah proses pengenalan nilai dan juga norma. Jadi sebenarnya kalau kamu ngumpul sama teman kamu ngobrol sama teman kamu, itu namanya bukan sosialisasi. Itu namanya apa? Yaps, kamu bener banget. Itu namanya adalah interaksi sosial. Cirinya apa nih? Ada interaksi sosial. Ada komunikasinya nih. Kamu ngumpul, ngobrol, ada komunikasinya dong. Ada hal-hal yang dibicarain dong. Ada komunikasinya. Yang kedua, ada apa aja nih? Ada tujuannya kamu ngumpul. Ada tujuannya kamu ngobrol. Ya enggak? Nah, yang ketiga, ada lebih dari satu individu. Masa kamu ngobrol sendirian? Masa kamu ngobrol sendirian kan gak mungkin kan ya? Nah, ini adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa harus ada sosialisasi? Kenapa sih sosialisasi itu harus ada? Nah, kalau kita tanya kenapa sosialisasi itu harus ada, berarti kita masuk ke tujuannya dong. Tujuan kenapa harus ada sosialisasi. Nah, ternyata dalam sosialisasi itu tujuannya dua. Ada dua. Tangan saya nih, dua. Maaf. Nah, ada dua ya. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama, supaya kita, kamu, dan saya bisa menjadi masyarakat yang baik. Bisa menjadi masyarakat yang baik. Nah, masyarakat yang baik itu masyarakat yang kayak apa? Masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak menghormati agama lain, mengimani agama yang apa yang dianut, mentaati peraturan apa yang dibuat di lingkungan kamu. Itu adalah salah satu contoh berperilaku sesuai dengan nilai dan juga norma. Supaya nggak kena sanksi. Bisa sanksi sosial, bisa sanksi hukuman. Nah, yang kedua, supaya saya, kamu, dan dia tahu posisi dia di masyarakat itu sebagai apa. Contohnya gini, Budiman adalah seorang pelajar. Tanggung jawab sebagai seorang pelajar itu apa? Ya belajar dong, ya enggak? Nah, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh kedua kenapa harus ada sosialisasi. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar definisi dari sosialisasi itu. Yaitu apa? Pengenalan nilai dan norma. Lalu pertanyaannya, siapa sih yang bisa ngasih tahu kita tentang nilai dan norma? Atau apa aja sih yang bisa ngasih tahu kita tentang nilai dan norma itu? Ternyata ada 4 pihak yang bisa ngasih tahu kita tentang nilai dan norma. Yang pertama, jelas, keluarga. Di dalam keluarga, kamu dididik untuk berperilaku seperti ini, berperilaku seperti itu. Ya enggak? Nah, di dalam pola asuh keluarga ada 2 tipe pola asuh. Yang pertama itu ada
pola asuh represif. Seperti apa pola asuh represif itu? Pola asuh yang tegas. Di dalam pola asuh represif ini, anak tidak memiliki cukup suara untuk mengemukakan pendapatnya. Contohnya, kamu harus masuk jurusan ini. Kamu gak boleh temenan sama anak ini. Kamu gak boleh pacaran sama anak ini. Itu misalnya. Nah, yang kedua, pola asuh partisipatoris. Di dalam pola asuh partisipatoris ini, orang tua ngikut nih sama si anak. Sama-sama berdiskusi nih. Contohnya, kamu ngambil jurusan apa? Oh gitu. Kenapa kok ngambil jurusan itu? Oh gitu. Jadi orang tua ngikut nih sama si anak. Sama-sama ngobrol nih, sama-sama diskusi. Dan yang kedua, sekolah. Ya dong, sekolah dong. Ya enggak? Kamu dibentuk karakter kamu di sekolah dari peraturan-peraturan yang ada dan dari pendidikan juga, pendidikan kewarganegaraan yang mengatur moral dan tingkah laku kamu. Ya, betul enggak? Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, yang ketiga, dari saril kamu, dari lingkungan kamu, dari teman-teman lingkungan kamu. Di sana kamu belajar cara berkomunikasi yang baik itu kayak apa? Ya enggak? Di sana kamu belajar untuk mengemukakan pendapat tuh kayak gimana? Kayak gitu. Yang keempat, ada media massa. Entah itu media elektronik atau media konvensional. Lalu apakah bagus atau baik ini di media massa atau media elektronik? Ya nggak tahu. Tergantung kita. Memfilternya baik atau buruknya. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan informasi-informasi dari sumber yang terpercaya dan menghalau stigma yang muncul. Supaya gak ada hoax dan menghilangkan kegaduhan. Nah, dari empat pihak yang bisa ngasih tahu tentang nilai dan norma, ini dinamakan dengan agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi itu adalah hal-hal atau pihak-pihak yang bisa ngasih tahu kita tentang nilai dan norma. Nah, itu dia materi pada kesempatan kali ini. Gunakan aplikasi Siswa Media untuk mempermudah kamu selama kamu belajar di rumah. Ada fitur jadwal belajar yang bisa kamu gunakan untuk mengcustomize jadwal belajar kamu sehingga kamu bisa lebih mudah menyusun dan mempersiapkan jadwal belajar kamu. Ada fitur video conference yang bisa kamu gunakan untuk belajar kelompok dan sharing materi pembelajaran. Untuk para guru ada fitur quiz yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan ujian harian, ujian semester, dan ujian akhir. Dan yang paling menarik, para guru bisa mengabsensi para siswanya melalui aplikasi Siswa Media. Semuanya jauh lebih mudah menggunakan aplikasi Siswa Media. Saya Dadi Gunawan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.